Isep Rusmawan, bertugas sebagai pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Tempat kerja saya di MTS Sidik Al-Fariji, Balserang. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Idris SAGMPD, pengawas madrasah dari Kabupaten Tangerang sebagai peserta PJJ BDK Jakarta Angkatan 4 Banten. Kebetulan dalam hal ini saya sebagai anggota kelompok D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama saya Ibu Siswati. Tugas saya yaitu di Kementerian Agama Kota Tangerang. Saya sebagai pengawas RAMI pada Kecamatan Karangtengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Rusmawan dari Grup D PJJ Angkatan keempat 2001. Saya akan mempresentasikan tentang pengembangan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peserta didik diharap dalam pengembangan dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang indikator pencapaian kompetensi yang dapat dan harus menguasai kompetensi pertama agar kegiatan PDB ini secara rinci sesuai dengan aturan berlaku. Kemudian menjelaskan tahapan-tahapan penempatan peserta didik, menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas peserta didik, merancang program pengembangan peserta didik sesuai dengan yang telah dalam slide. Kemudian yang berikutnya, slide kedua, pengelolaan peserta didik adalah kegiatan pengaturan peserta didik mulai dari masuk sampai lulus sekolah, baik luar maupun dalam kelas, untuk mengantarkan peserta didik menjadi lebih matang. Kemudian tujuan pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang dan mengarah pada pencapaian kompetensi sebagaimana yang diuraikan dalam standar kompetensi lulusan masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Adapun fungsi dari pengelolaan peserta didik adalah wahana bagi peserta didik sebaik mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualis, segi sosialnya, segi inspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi potensinya. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik sebagaimana tertera dalam slide ketiga. Kemudian slide keempat, dasar pengelolaan peserta didik itu ada 5 macam. Yang pertama prinsip group, prinsip grouping, pengelompokan yang didasarkan pada kesukaan. Kemudian achievement grouping, pengelompokan yang didasarkan pada prestasi yang dicapai peserta didik. Kemudian aptitude grouping, pengelompokan yang didasarkan atas kemampuan dan bakat sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik. Yang keempat, attention interest grouping, pengelompokan yang didasarkan atas perhatian minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri dalam bidang tertentu. Kemudian yang kelimanya adalah inteligensi grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes inteligensi yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian lanjut dengan slide berikutnya tentang pengembangan kapasitas peserta didik dapat dilakukan melalui penentuan berdasarkan strategi, metode, dan metode belajar dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian penentuan jenis kegiatan kurikuler, penentuan jenis ekstrakurikuler, dan penentuan pendekatan strategis dan metode layanan bimbingan dan konseling. Berikutnya tentang pendidik dan tenaga pendidikan. Indikator pencapaian kompetensi peserta untuk pendidik pertama, identifikasi kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian menganalisis ketersediaan kualifikasi dan kompetensi guru, ketiga merancang program peningkatan kualifikasi akademik dan pengembangan kompetensi guru. Dan indikator pencapaian kompetensi untuk peserta didik sesuai dengan yang disampaikan, kemudian kualifikasi akademik guru dan pendidik, kualifikasi akademik guru PAUD RA, kemudian kualifikasi akademik guru SDMI, kemudian juga ada kualifikasi akademik guru SMP atau MTS, dan kualifikasi akademik guru SMA atau MA. Ya. Lanjut dengan slide berikutnya tentang kualifikasi akademik untuk guru SDLB, SMPLB, dan SMLB, sekolah luar biasa. Kemudian yang F, kualifikasi akademik guru SMK dan MK.
MAK maupun SMA, SMAK. Ya, ini untuk kualifikasi akademik yang guru-guru yang pendidik. Kemudian kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran pendidik. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru secara personal mencerminkan akhlak yang mulia. Yang ketiga kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Dan yang keempat kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya yang diampunya. Berikutnya tentang kualifikasi tenaga administrasi atau kualifikasi tenaga madrasah atau kualifikasi tenaga kependidikan madrasah. Yang pertama, kepala tenaga administrasi SDMILB, kemudian kepala tenaga administrasi SMA, kemudian pelaksana urusan administrasi kepegawaian, pelaksana urusan administrasi keuangan, pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana, pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dan dengan masyarakat, pelaksana urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, pelaksana urusan administrasi kesiswaan, pelaksana urusan administrasi kurikulum, pelaksana urusan administrasi umum untuk SDMI dan SBLB, dan yang berikutnya adalah petugas yang khusus, ini minimal pendidikannya adalah SMP atau MTS, pertama penjaga madrasah, kemudian tukang kebun, tenaga kebersihan, dan pengemudi serta pesuruh. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Ini presentasi tentang pengembangan untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi, yang dimana harus menjelaskan standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu sendiri. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian sarana dan prasarana sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mengelola sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan dengan menanamkan karakter nasionalisme, integritas, dan mandiri. Selanjutnya, konsep sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, atau sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan yang lainnya. Yang kedua, prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan lain-lain. Kepala sekolah harus mampu menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku. Kemampuan menganalisis diawali dengan memahami konsep sarana dan prasarana pendidikan. Konsep sarana prasarana memfasilitasi kepala sekolah untuk memahami pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan. Untuk membangun pemahaman konsep tentang sarana prasarana pendidikan tersebut, kepala sekolah perlu mengingat kembali apa itu sarana dan prasarana pendidikan. Dari penjelasan di atas, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, menjelaskan sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Menurut Nur Hasim, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana dibagi menjadi dua. Yang pertama, prasarana secara langsung dapat diartikan
Prasarana secara langsung digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua adalah keberadaan prasarana yang secara tidak langsung. Dapat diartikan keberadaannya tidak langsung digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi sangat menunjang terjadinya proses pembelajaran. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir. Selanjutnya sarana. Sarana di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu alat pelajaran. Sarana pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku tulis, penggaris, alat, dan bahan praktikum. Yang kedua adalah alat peraga. Alat peraga diartikan yaitu suatu bentuk alat bantu proses pendidikan dan pengajaran yang dapat mempermudah dan memberikan pengertian kepada anak didik baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Misalnya gambar. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu media visual, media audiovisual, dan media audio. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya sarana pendidikan adalah segala perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang dapat dipindah-pindah yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya komponen sarana dan prasarana. Komponen sarana dan prasarana dibagi menjadi 4. Yang pertama lahan. Lahan merupakan tempat yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga, yang mana lahan ini diperlukan untuk mendirikan sekolah, harus disertai dengan surat kepemilikan yang sah dan lengkap, seperti harus memiliki sertifikat. Lahan terbagi menjadi 4, lahan terbuka, lahan terbangun, lahan kegiatan praktik, dan lahan pengembangan. Selanjutnya ruang. Ruang adalah tempat yang disediakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan ruang ini terbagi menjadi 4, ada ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Selanjutnya perabot. Secara umum perabot sekolah mendukung 3 fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, dan fungsi penunjang. Dan perabot juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama perabot pendidikan, yang kedua perabot administrasi, yang ketiga perabot penunjang. Yang terakhir adalah alat dan media. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Alat dan media ini terbagi menjadi 5. Yang pertama buku atau modul, yang kedua buku pegangan, yang ketiga buku pelengkap, yang keempat buku sumber, yang kelima buku acara. Selanjutnya standar minimum yang harus dilengkapi atau dimiliki oleh sekolah mengenai sarana dan prasarana. Yang pertama SDMI, ada ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat bermain atau olahraga, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat ibadah. Nah, ini adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh tingkat pendidikan SMP atau MTS. Ada ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain dan atau olahraga. Antara SD dan MI ini hanya beda 3 sarana dan prasarana. Selanjutnya SMA dan SMK. SMA dan SMK berbeda dengan SD dan SMP, ini lebih banyak lagi sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh SMA dan SMK. Di sini labnya terlihat ada tambahan, ada lab biologi, ada lab fisika, ada lab kimia, dan lab fisika. Yang lainnya. Selanjutnya prosedur perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perencanaan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun manfaat perencanaan sarana dan prasarana terbagi menjadi 4. Yang pertama manfaatnya yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, manfaatnya untuk meletakkan dasar-dasar
dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana itu menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian, agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ini adalah tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat penelitian. Ini tahapan dari perencanaan sarana dan prasarana. Pada tahapan perencanaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan merencanakan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan barang. Kegiatan-kegiatan tersebut harus tercantum dalam RKS atau Rencana Kerja Sekolah. Adapun tahapannya yang pertama yaitu menganalisis rapor mutu pada standar sarana dan prasarana. Yang kedua, menyusun rencana pemenuhan standar-standar sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan pada rencana kerja sekolah atau RKS. Yang ketiga, melaksanakan pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Dan yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana. Adapun prosedur pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah cara pengadaan sarana dan prasarana. Terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pembelian. Pembelian merupakan kegiatan sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu pembuatan sendiri. Pembuatan sendiri itu kegiatan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Cara pengadaan yang ketiga yaitu hibah atau bantuan, yang mana hibah atau bantuan adalah pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Yang keempat, penyewaan. Penyewaan merupakan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Yang kelima, pinjaman. Pinjaman adalah proses penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-pinjam. Yang keenam, pendaur ulangan. Pendaur ulangan adalah proses memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Yang ketujuh yaitu penukaran. Penukaran ini dilakukan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemeliharaan dan perawatan dan penghapusan sarana dan prasarana. Pemeliharaan, perawatan, dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah harus dipahami oleh para kepala sekolah. Ini merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Adapun pemeliharaan yaitu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi kelangsungan building, equipment, serta furniture, termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta penggantian. Yang kedua, perawatan. Perawatan adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Yang ketiga, penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ini adalah alasan penghapusan sarana dan prasarana itu sendiri. Ada 7 alasan. Yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi, maka harus dihapus. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan kerusakan. Jadi daripada diperbaiki, lebih baik sarana itu dihilangkan saja karena biaya perbaikan lebih besar daripada pembelian. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Jadi dengan perubahan zaman, sarana tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga harus diganti dengan yang baru. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Yang keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Yang terakhir, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris SAG MPD, pengawas sekolah madya tingkat MTS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, sebagai peserta PJJ PDK Jakarta Angkatan 4 Wilayah Banten. Dan alhamdulillah pada saat ini, sesi ini saya sebagai anggota kelompok D yang akan membahas dengan tema pengelolaan sumber daya madrasah atau SDM dengan subtema pengembangan kurikulum madrasah. Bagian pertama, pengembangan kurikulum madrasah itu paling tidak ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penyusunan KTSP atau dokumen 1. Yang kedua, penyusunan dokumen 2 tentang silabus dan RPP. Kemudian bagian pertama, penyusunan KTSP dengan landasan hukum yang cukup banyak di sini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 2005 tentang SNP, Permendiknas Nomor 22 2006 tentang standar isi, dan selanjutnya Permendiknas Nomor 23 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan seterusnya. Adapun mekanisme penyusunan KTSP, yang pertama harus ada tahapan analisis. Kita harus paham mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dokumen standar isi, SKL, panduan, dan KTSP. Setelah itu langkah kedua, pembentukan tim. Tim di mana menyusun draft sambil diperbaiki dari revisi, kemudian difinalisasi. Baru tahapan ketiga, jadilah sebuah naskah KTSP yang diberlakukan di sekolah atau di madrasah. KTSP atau dokumen 1 dalam Permendikbud 61 2014 setidaknya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dokumen 1 atau disebut juga buku 1 yang berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan karakter kalender pendidikan. Dokumen 2 atau buku 2 berisi tentang silabus. Dokumen 3 atau disebut buku 3 berisi tentang RPP. Yang kedua, pengelolaan KTSP, pembuatan visi misi, tujuan, struktur kurikulum, beban belajar, kalender, pengembangan muatan lokal, ekstrakurikuler, dan pendidikan kepramukaan, dan pembimbingan konseling dan layanan khusus. Penguatan pendidikan karakter dalam Perpres Nomor 87 2017 tentang PPK, penguatan karakter siswa yang menginternalisasikan nilai-nilai PPK ke dalam KTSP. Yang pertama, aspek religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.
Implementasi PPK dalam satuan pendidikan yaitu yang mengatur kepada karakter melalui harmonisasi pengembangan melalui fisik atau olahraga, intelektual, olah pikir, estetika, olahraga, etika, dan spiritual atau olah hati. Dalam Perpres 87 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan dari jalur pendidikan formal dimaksud dalam pasal 4 huruf A angka 1 dilakukan secara terintegrasi pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian dalam abad 21 ini kita menyiapkan generasi emas dengan kecakapan abad 21 yang mengharapkan kepada peserta didik mampu satu, keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah atau critical thinking and problem solving skill. Yang kedua, keterampilan untuk bekerja sama atau collaboration skill. Yang ketiga, kemampuan untuk beraktivitas atau kreativitas atau creativity skill. Dan keempat, kemampuan untuk berkomunikasi atau communication skill. Implementasi literasi di satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan literasi pada awalnya adalah keberaksaraan. Selanjutnya dimaknai dengan melek atau keterpahaman. Pada langkah awal kita akan menggalakkan melek baca dan melek tulis. Secara umum ada 6 literasi yang harus dikembangkan dalam KTSP. Yang pertama, 1 literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, budaya, dan kewarganegaraan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS menurut para pakar 1 Resnick 1987 dalam Ariana DKK 2018 bahwa proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun presentasi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar. Dan menurut Apandi dan Sajidan 2017 bahwa keterampilan berpikir tinggi memiliki 3 aspek, yaitu transfer knowledge, problem solving, dan critical and creative thinking. Dalam Anderson 2001 dan Crawford itu mengatakan transfer knowledge adalah saat peserta didik tidak hanya mengingat sesuatu tetapi juga mengerti mengapa mereka mempelajari sesuatu. Yang keempat, Edward Glaser 1941 mengatakan bahwa critical thinking merupakan sikap yang mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Bailey 1989 juga mengatakan problem solving adalah suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang yang mengkomunikasikan gagasan cemerlang untuk membentuk gagasan yang berdasarkan penalaran. Selanjutnya bagian 2 kita membahas masalah penyusunan dokumen 2 itu silabus dan RPP 1 silabus. Langkah-langkah penyusunan silabus 1. Menuliskan identitas, mengkaji dan menganalisis KD, merumuskan indikator, mengidentifikasi materi, mengembangkan kegiatan, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Kemudian komponen silabus terdiri dari 8. Pertama, standar kompetensi, KD, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian prinsip penyusunan silabus ada 8 juga. Yang pertama, ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Contoh format silabus bagaimana dalam gambar. Kemudian penyusunan RPP. Alur penyusunan RPP dimulai dari SK dan KD, kemudian jadi silabus, kemudian berubah jadi RPP. Yang B, muatan dalam RPP ada tujuan, materi, metode, sumber, dan penilaian. Komponen RPP, identitas, standar, kompetensi, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi, metode, kegiatan, penilaian, dan sumber pembelajaran.
Langkah-langkah penyusunan RPP, tuliskan identitas, tuliskan SKKD dan indikator, tuliskan alokasi waktu, tuliskan tujuan pembelajaran, materi, tuliskan metode, tuliskan juga kegiatan, dan tuliskan media, dan tuliskan evaluasi yang digunakan. Materi penyusunan RPP, sebagaimana dimaksud tadi, ada satuan, identitas, tujuan, materi, metode, kegiatan, sumber belajar, dan penilaian. Saya kira cukup sekian penjelasan kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siswati dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang manajemen pengelolaan sumber daya madrasah bagian keuangan. Dalam hal pemahaman manajemen pengelolaan sumber daya madrasah pada bagian keuangan, yaitu pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan kepengurusan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, Dirjen Dikdasmen tahun 2007, pengelola keuangan madrasah atau sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sekolah madrasah secara keseluruhan melaksanakan atau mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara aktif dan transparan. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, konsep pengelolaan keuangan madrasah. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menganalisis RKHS. Yang keempat, mendeskripsikan pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. B. Konsep keuangan madrasah. Konsep pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan secara umum. Manajemen keuangan merupakan pengendalian atas dan fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya atau input, baik berupa barang maupun uang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Kepala sekolah sebagai pengelola harus memahami peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendanaan pendidikan dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan efisiensi. 2. Tujuan pengelolaan keuangan. Kebutuhan sekolah dapat direncanakan, diupayakan, pengadaan dibukukan secara transparan, digunakan untuk kegiatan secara efektif dan efisien. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2011 pada 163 adalah A. Meningkatkan akuntabilitas dan transparan menggunakan dana sekolah. B. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. C. Mendorong pemanfaatan dana sekolah secara lebih ekonomis. D. Meminimalkan penggunaan dana anggaran sekolah. E. Memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan. Yang F. Mendorong kompetensi penanggung-jawaban keuangan sekolah. Nomor 3. Landasan hukum. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. B. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. C. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan.